Shalom, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di dalam ibadah HSCAN pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, pada saat sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Walaupun masih melalui media online, tapi kita percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan dengan pujian kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku menyembahmu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memujimu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bersyukur Tuhan buat sore yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah HSGN sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami saat sore hari ini Tuhan, mengajar kami untuk kami boleh memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memenuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan mengajar kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Yang menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami pada saat sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan setiap pujian penyembahan kami ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga di saat-saat mungkin yang masih kita di dalam kondisi pandemi, tapi kita percaya ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memberikan kekuatan ketika kita lemah, dan kita percaya kita ada di dalam naungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya menuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan damai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita.
Kita percaya ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan kuasa untuk mengalahkan segala kuasa roh jahat. Haleluya. Sebentar kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk pada saat sore hari ini kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap masing-masing pribadi kita yang boleh mengikuti ibadah sore hari ini. Dan kita percaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Tetap
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bersyukur Tuhan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah HSG sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pada saat sore hari ini Tuhan Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu ya Bapa yang boleh mengajar kami, untuk kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Dan kami percaya sore hari ini Bapa, kami boleh memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu HSG yang mengikuti ibadah sore hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman-Mu itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan bila firman-Mu itu ya Bapa, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini ya Tuhan merupakan perkataan buat kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah HSG. Setelah 2 minggu yang lalu kita menikmati waktu-waktu di dalam doa kepenuhan Roh Kudus dan juga perayaan Minggu Pantekosta. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam ibadah HSG. Walaupun ibadah ini masih tetap dilaksanakan secara online, tapi biarlah kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, dan juga tidak mengurangi sukacita kita untuk menikmati ibadah kita pada sore hari ini. Ya. Sore hari ini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang sebetulnya ayat ini sudah juga sering dibaca, bahkan mungkin menjadi ayat favorit dari sebagian orang. Tapi mari kita melihat lebih jauh hari ini dan boleh mendapatkan berkat dari ayat yang kita baca saat ini. Ya. Ayatnya dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Sekali lagi Ratapan 3 ayat 22 sampai ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ya. Ayat ini menjadi ayat yang cukup favorit bagi sebagian orang Kristen, bahkan juga ada lagu yang dibuat terkait dengan ayat ini. Dan tentunya kita sebagai orang Kristen sangat senang melihat situasi dan kondisi yang digambarkan di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ini. Bagaimana kita menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tapi mari kita melihat satu perspektif yang lain, bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Ya, ayat ini tidak berdiri sendiri, dan tidak kebetulan kalau ayat ini ada di dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan yang kita tahu, kalau teman-teman mempelajari tentang sejarah atau latar belakang dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, sebetulnya kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang mencatat bagaimana seorang nabi yang bernama Yeremia, dia berkeluh kesah, bergumul mengenai situasi dan kondisi bangsa Israel saat itu. Ya, tapi kadang-kadang orang Kristen tidak melihat konteks itu. Ya, kadang-kadang kita lebih senang dengan hal-hal baik yang dicatat tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat keseluruhan kisah yang berkaitan. Makanya tadi ayat 22 dan ayat 23 saya sampaikan bahwa ayat itu seringkali menjadi ayat favorit bagi
sebagian orang Kristen, karena ayatnya baik, perkataan yang disampaikan itu baik, dan orang tentunya senang, ya. Orang tentunya senang menikmati kasih setia Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu menjadi bagian yang dalam tanda kutip begitu menyenangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi mari sekali lagi kita melihat, tadi saya sudah menyampaikan background dari kitab Ratapan, bahwa Ratapan ini justru mencatat sebetulnya pergumulan seorang nabi yang bernama Yeremia mengenai kondisi situasi dan kondisi bangsa Israel. Jadi kalau teman-teman melihat Ratapan 3 ini dari ayat yang pertama melihat ke atas, sebetulnya situasi dan kondisi bangsa Israel pada saat itu yang dipergumulkan oleh Yeremia adalah sebuah situasi dan kondisi yang sangat berat, yang sangat menekan bangsa Israel, bahkan sangat menekan Yeremia, karena bangsa Israel dalam tanda kutip kita bisa bilang sedang ada dalam kondisi yang seperti ditinggalkan Tuhan, ya, karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, karena orang Israel yang tidak mau bertobat dari dosa dan kesalahannya. Yeremia sudah mengingatkan begitu banyak bangsa Israel, tapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tangguh. Kita tahu susah sekali untuk mau mengikuti atau berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Akhirnya kalau teman-teman melihat di dalam Ratapan 3 ini, di ayat-ayat yang mulai ayat ke-1 sampai ayat yang ke-21, sesungguhnya situasi dan kondisinya saat itu begitu sulit, ya, begitu sulit. Orang-orang begitu sengsara, orang-orang yang seolah ada dalam situasi yang berada dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, seolah-olah mereka saat itu tidak bisa melihat Tuhan, ya, tidak bisa melihat Tuhan. Dikatakan bahkan di ayat yang keempat dikatakan, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ya, situasi dan kondisi yang amat hancur sebetulnya pada saat itu, ya. Bahkan Yeremia menyampaikan di dalam ratapannya di ayat-ayat awal ini bahwa seolah-olah Tuhan tuh memasang tembok terhadap segala permohonan bangsa Israel pada saat itu, ya. Tuhan seolah-olah menutup segala jalan keluar. Tuhan seolah-olah tidak mendengar permintaan pertolongan dari Yeremia, tidak mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan merintangi semua jalan yang ditempuh oleh bangsa Israel. Ya, sesungguhnya itulah situasi dan kondisi yang menjadi pergumulan Yeremia. Ya, menjadi pergumulan Yeremia. Yeremia kalau bahasa sekarang tuh orang bilang mungkin dia lagi mentok-mentoknya, gitu ya. Dia merasa sangat tertekan, ya, sangat tertekan, bahkan mungkin dia depresi pada saat itu karena begitu tertekannya Yeremia, ya, begitu tertekannya Yeremia. Bahkan dikatakan bahwa bangsa Israel saat itu menjadi tertawaan, menjadi bahan ejekan, ya. Bahkan Yeremia menyampaikan bahwa situasi dan kondisinya seperti dia sedang meminum ipuh yang pahit, ya, ipuh yang pahit. Di ayat 15 menyatakan itu, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ya, Yeremia menyampaikan bahwa dia seperti sedang minum ipuh, sebuah minuman yang sangat pahit. Bahkan dikatakan di ayat 16, ia meremukkan gigiku dan memberi aku makan kerikil, menekan aku ke dalam debu. Dikatakan di ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupakan kebahagiaan. Sehingga di ayat 18 Yeremia mengatakan bahwa Yeremia menyangka bahwa sudah hilang lenyap kemasyuran dan harapan dia kepada Tuhan. Ya, itulah situasi dan kondisi yang sebetulnya. Ya, itulah situasi dan kondisi yang sebetulnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini juga sedang kita alami pada saat ini, ya. Di masa-masa pandemi ini seolah-olah begitu banyak kesulitan yang menekan kita, begitu banyak pergumulan yang menekan kita dari banyak sisi, ya, dari banyak sisi, sehingga ada banyak orang mulai tertekan, ada banyak orang mulai depresi, ada banyak orang mulai stres, ada banyak orang mempertanyakan di mana Tuhan pada saat-saat ini, karena seolah-olah doa kita memohon ada jalan keluar untuk pandemi ini, memohon jalan keluar untuk persoalan-persoalan yang dihadapi karena efek pandemi ini, seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Pandemi masih terus berjalan, bahkan kondisinya di beberapa negara semakin buruk. Kita mendengar kemarin India juga menghadapi situasi dan kondisi yang begitu buruk, ada jenis-jenis virus baru dan lain sebagainya. Seolah-olah permohonan kita untuk minta tolong, seolah-olah doa kita kepada Tuhan untuk memohon jalan keluar dari situasi dan kondisi pada saat ini, ya, tidak mendapatkan jawaban.
Ya, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak berbicara apapun terhadap situasi dan kondisi ini. Ya, Eh, waktu awal-awal pandemi gitu ya, waktu awal pandemi ada beberapa hamba Tuhan yang begitu pongahnya menurut saya eh, menyampaikan seperti menghardik pandemi ini, menghardik virus ini. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini eh, the virus is still there, ya, virusnya masih ada, pandeminya masih berjalan, dan bukan dalam arti bahwa saya mengecilkan hati hamba-hamba Tuhan itu, mengecilkan hati Tuhan tidak bisa mengatasi masalah ini sesuai dengan apa yang disampaikan para hamba Tuhan tadi. Tapi ada masanya di mana hal-hal seperti ini diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Ya, ada masanya bahwa kesulitan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, ada masanya kita merasakan seperti yang dirasakan Yeremia, seolah-olah Tuhan membangun tembok, menutup semua jalan kita, kita merasakan bahwa seolah-olah Tuhan mentulikan diri terhadap doa permohonan minta tolong kita. Ya. Tapi apakah kenyataannya Tuhan seperti itu? Ya. Apakah kenyataannya memang Tuhan menutup segala jalan kita, membangun tembok di sekeliling kita, kemudian tidak mau mendengar setiap doa dan seruan kita? Ya. Saat itu barulah sebetulnya masuk ke dalam ayat yang menjadi ayat mas kita. Ya. Jadi kita harus melihat dulu konteks bahwa apa yang disampaikan Yeremia ini sebetulnya bukan disampaikan di dalam suatu kondisi yang senang, suatu kondisi yang menyenangkan buat Yeremia, yang membahagiakan buat Yeremia. Doanya dijawab, keinginannya dikabulkan Tuhan sehingga dia bisa menyatakan bahwa Tuhan begitu baik kepada dia. Tapi justru di saat-saat Yeremia menyampaikan ini, ya, kondisi yang dihadapi adalah situasi dan kondisi yang sulit dan tidak mudah. Tapi ya, marilah mulai di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kenapa Yeremia bisa berharap? Karena sebetulnya Yeremia tahu betul tentang kebaikan Tuhan. Yeremia mendengar bagaimana kisah-kisah Tuhan begitu baik atas bangsa Israel, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel di waktu-waktu yang lalu sudah menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Itu juga Yeremia tahu. Untuk itu di ayat 21 Yeremia sampaikan bahwa oleh sebab itu aku akan berharap. Karena dia tahu apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari berbagai kesulitan, berbagai peperangan, memberikan kemenangan. Dan oleh sebab itu, ya, Yeremia akan berharap. Nah, barulah masuk ke dalam bagian ayat mas tadi. Jadi sebetulnya kalau melihat ini adalah sebuah pernyataan profetik dari Yeremia, sebuah pernyataan dari Yeremia di ayat 22 tadi dan 23 tadi, berdasarkan dari apa yang sudah Yeremia sendiri alami dan juga berdasarkan apa yang sudah bangsa Israel alami di waktu-waktu yang lalu. Dan dari situ Yeremia bisa menyampaikan mulai ayat 22, tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi sesungguhnya pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang kontradiktif terhadap situasi real, situasi aktual yang ada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Tapi ini adalah menjadi sebuah pernyataan iman yang disampaikan oleh Yeremia. Ya, karena Yeremia sendiri sudah pernah mengalami, dan karena Yeremia juga sudah mendengar kisah-kisah bagaimana kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan yang dinyatakan pada bangsa Israel, dan itu membuat Yeremia memiliki dasar untuk dia berharap, sehingga dia bisa menyampaikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini sebuah doa profetik yang luar biasa, pernyataan iman yang luar biasa dari Yeremia. Ya, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang menjadi urusan di saat ini, di masa-masa yang sulit ini,
kita berurusan bukan dengan kasih setia manusia yang seringkali berubah, yang terbatas, yang bisa jadi hari ini ada dan besok tidak ada. Tapi Yeremia mau menyampaikan bahwa di dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun dihadapi, kita sedang berhadapan dengan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu seperti yang Tuhan janjikan sendiri, ya, tidak berkesudahan bagi umatnya. Bagi orang yang percaya kepadanya itu, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dari awal penciptaan langit dan bumi sampai saat Yeremia menyampaikan ini, dan sampai sekarang saat ini, dan dalam segala masa kehidupan kita bisa setuju dengan apa yang disampaikan Yeremia bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kita bisa tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa tidak setia kepada kita. Dia mengasihi umat manusia, dia menyampaikan kasih setianya yang tidak terbatas. Ya, kasih setia kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita hanya mengasihi, kesetiaan kita hanya berdasarkan kepada kasih filia, kasih storge, kasih eros. Tetapi kasih Tuhan kepada kita adalah kasih agape, kasih yang tidak berkesudahan. Bahkan bukan hanya apa yang diucap di mulut bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tetapi Tuhan sudah membuktikan bagi kita orang percaya. Tuhan sudah membuktikan, ya, bahwa Dia tidak segan-segan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menjadi penebus dosa kita, untuk supaya kita orang yang berdosa tapi mau percaya kepada Tuhan, mau berharap kepada Tuhan, boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Itulah wujud kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan setelah karya Yesus di dunia ini, setelah dia menyelesaikan karya di atas kayu salib, karya penebusan dosanya di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari kematiannya, kemudian dia juga terangkat naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, dia mengaruniakan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong kita, pendamping kita, penghibur kita. Ya, itulah yang kita peringati di minggu yang lalu, ya, di peristiwa Pantekosta. Jadi sampai saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ada Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai saat ini, menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita di saat-saat ini, di mana itu menunjukkan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kita berurusan dengan kasih setia Tuhan, bukan dengan kasih setia manusia yang terbatas. Ya. Yang kedua adalah dikatakan di sini, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau tadi kita bicara tentang kasih setia Tuhan, ya, yang ada di sepanjang masa, kasih setia Tuhan itu bukan seperti, sekali lagi, kasih setia manusia yang terbatas, tapi tidak pernah habis-habis rahmatnya. Kita boleh mengaminkan pernyataan ini bahwa rahmat Tuhan buat kita itu tidak pernah habis. Gak ada ceritanya bahwa Tuhan kehabisan kasih setia, Tuhan kehabisan pertolongan, Tuhan kehabisan rahmat sehingga dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Tidak ada ceritanya bahwa Tuhan kehabisan cara untuk bisa menolong kita dari semua situasi sulit yang tadi kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 tadi. Selalu ada jalan, selalu ada cara, selalu ada persediaan rahmat Tuhan yang bisa Tuhan berikan buat kita. Tak habis-habisnya rahmatnya. Untuk itu, walaupun kita sebagai manusia sering merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, mungkin kita merasa bahwa karena persoalan kita begitu sulit, persoalan kita begitu besar, persoalan itu begitu menekan kita, sehingga kita merasa bahwa sepertinya pertolongan Tuhan habis buat kita. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya tak habis-habisnya rahmat. Selalu ada cara, selalu ada pertolongan Tuhan disediakan buat kita, bahkan di saat-saat tersulit di dalam kehidupan kita. Ya, terima ini dengan iman sehingga teman-teman boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, lebih lanjut dikatakan di ayat 23, selalu baru tiap pagi. Ya, selalu baru tiap pagi. Ini luar biasa juga teman-teman. Ya, Tuhan mau memberikan bukan sesuatu yang biasa, yang rutin, yang setiap saat adalah hal-hal yang sama. Ya,
tapi dikatakan bahwa selalu baru tiap pagi. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, langsung pikiran saya merujuk kepada satu peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel yang menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu nyata, yaitu ketika Tuhan menyediakan mana untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Ya. Tuhan tidak memberikan mana untuk satu waktu yang panjang, tidak memberikan mana untuk disimpan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan berikan mana setiap hari. Setiap pagi orang Israel boleh melihat ketika dia keluar dari tendanya, dia boleh melihat butiran-butiran putih ada berserakan hingga mereka kumpulkan, dan itulah mana yang disiapkan Tuhan setiap pagi. Dan yang luar biasanya, selain pada waktu hari Sabat di mana bangsa Israel tidak beraktivitas untuk mengumpulkan mana itu, ya tidak bekerja untuk mengumpulkan mana itu, mana yang disisakan oleh bangsa Israel pada akhir dari hari-hari itu, ya satu hari mungkin dia ambil kebanyakan atau dia sengaja mengambil banyak untuk menyimpan lebih banyak untuk persediaan besok, mana itu rusak, mana itu busuk. Hanya satu hari ketika hari Sabat menjelang, Tuhan mengizinkan mana itu disimpan lebih banyak sehingga pada hari Sabat orang Israel tetap punya makanannya, tidak perlu mengumpulkan lagi, tetapi ada makanan yang sudah dikumpulkan dan itu tidak busuk. Itu keajaiban Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang sama dengan kemarin. Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang begitu-begitu saja, tapi yang Tuhan mau kasih kepada kita adalah sesuatu yang selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Jadi jangan heran kalau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak akan menemukan kesulitan yang sama. Ya, misalkan saya punya kesulitan, teman-teman juga punya kesulitan, ya. Kesulitan yang sama diselesaikan Tuhan dengan cara yang sama. Selalu ada cara unik yang Tuhan siapkan buat kita menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kita. Ya. Lihat bagaimana kreatifnya Tuhan waktu dia melakukan mujizat-mujizat. Ya. Ada orang buta yang Tuhan berikan firman saja, kemudian dia terselip matanya. Ada yang kemudian Tuhan mengaduk-aduk ludahnya dengan pasir, kemudian ditempelkan ke mata orang buta, kemudian orang buta sembuh. Nah, itu menunjukkan bahwa hal-hal yang selalu baru setiap pagi itu, Tuhan punya sesuatu yang spesial buat setiap kita. Ya. Tidak sama dengan orang lain dan tidak sama dari hari ke hari. Tuhan selalu punya cara yang unik untuk bisa menolong kita. Jadi jangan juga kita berpatokan bahwa kalau kemarin teman kita punya persoalan seperti ini, ditolong Tuhan dengan cara yang seperti itu, maka kita langsung mengambil satu patokan bahwa besok juga atau ketika kita menghadapi kesulitan yang sama dengan teman kita itu, bahwa kita pasti ditolong Tuhan dengan cara itu. No. Tuhan selalu punya cara yang baru, Tuhan punya selalu berkat yang baru setiap pagi untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau kita akan mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh kita, itu sungguh terjadi dalam hidup kita. Ya, dan yang terakhir dari pernyataan ini adalah besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Di ujungnya adalah Yeremia menyampaikan bahwa sebuah pujian kepada Tuhan, bahwa walaupun dia ada dalam situasi dan kondisi yang sulit pada saat itu, yang begitu menekan, bahwa kesetiaan Tuhan yang besar itu ada buat dia. Dia mau memuji Tuhan bahwa Tuhan, kesetiaanmu ini bukan kesetiaan yang biasa-biasa. Kesetiaanmu ini adalah kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan yang besar terjadi dalam hidup kita. Besar dalam arti sebetulnya kita tidak layak untuk menerima kesetiaan Tuhan. Karena seringkali kita yang tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang menjadi peraturan Tuhan. Kita mau hidup semau-maunya. Tapi sekali lagi saya menyatakan bahwa kita bisa tidak setia, tetapi Tuhan Yesus setia. Sehingga Yeremia bisa menyampaikan dengan berani, besar kesetiaanmu di tempat ini. Ya, besar kesetiaanmu. Nah, kalau kemudian kita menyadari sebuah
pernyataan profetik yang luar biasa yang Yeremia sampaikan di ayat yang ke-22 dan ke-23 tadi. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan tadi, yang tidak habis-habis rahmatnya, yang selalu baru setiap pagi itu, yang besar kesetiaannya itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang Yeremia sampaikan berikutnya. Ya, yang pertama adalah di ayat 24. Dikatakan dengan jelas di situ adalah Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan adalah setia. Nah, kalau kita tahu Tuhan setia, di setiap situasi dan kondisi kehidupan kita, Tuhan tetap setia. Ya, ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Bahkan ketika kita berdosa, ketika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Ketika pintu pengampunan itu masih dibukakan Tuhan. Dan Yeremia mengatakan Tuhan adalah bagianku. Nah, kitalah yang harus percaya kepada Tuhan, yang harus kemudian mengerti bahwa Tuhan itu adalah bagi kita. Yang tadi dikatakan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak habis-habis, yang besar, yang selalu baru setiap pagi, itu adalah bagian kita, bagian saya dan bagian teman-teman. Untuk itu tidak ada ceritanya bahwa oh itu sih dia mengalami itu karena memang Tuhan sayang sama dia. Buat saya Tuhan tidak sayang sama saya sehingga saya tidak bisa mengalami itu. No. Tuhan adalah bagianku. Kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan yang besar, yang selalu baru setiap pagi itu adalah bagian kita semua, bagian saya dan juga bagian saudara. Ya. Sadari itu sehingga kita bisa membuat sebuah kalau istilah saya adalah sebuah akseptansi, sebuah penerimaan bahwa sesungguhnya di dalam, walaupun kita tetap berhadapan dengan kesulitan, walaupun kita berhadapan dengan kesusahan dalam hidup kita, tapi kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan adalah bagian kita. Tuhan dengan caranya yang unik, Tuhan dengan cara yang ajaib akan memberikan bagiannya buat kita. Apa yang sudah menjadi bagian kita itu akan kita terima dari Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan meninggalkan kita, tidak ada Tuhan melupakan kita, tidak ada Tuhan tidak mendengar kita. Tuhan adalah bagian kita. Ya, Tuhan adalah bagian kita. Kemudian yang penting lagi adalah supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang tadi sesuai dengan perkataan profetik Yeremia tadi. Kalau Tuhan sudah jadi bagian kita, maka yang kemudian harus kita lakukan adalah apa yang disampaikan di ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Tuhan setia kepada kita. Kita setia kepada Tuhan atau enggak? Makanya Yeremia menyampaikan introspeksi hidup kita, periksa hidup kita, selidiki hidup kita. Ya, ada satu lagu menyampaikan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu Yesus. Itu yang harus dinyatakan setiap hari. Selidiki kehidupan kita, selidiki hati kita. Apakah kita kemudian apakah kita kemudian hidup kita ini sudah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, sudah menjadi hidup yang berfokus kepada Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang setiap hari kita berusaha untuk kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, berusaha untuk berjalan di dalam ketetapannya Tuhan, di dalam aturan-aturannya Tuhan, mentaati aturan-aturannya Tuhan. Ya, ayat berikutnya, kalau kita memeriksa kehidupan kita, memiliki kehidupan kita, dan ternyata hidup kita belum sesuai dengan directionnya Tuhan, dengan jalannya Tuhan, maka yang Yeremia sampaikan adalah berpaling kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak pada saat ini tidak sedang ada di dalam tracknya Tuhan, tidak sedang mentaati Tuhan, tidak sedang mengikuti peraturan dan ketetapannya Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan, caranya gimana? Ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Katakan, kami telah mendurhaka dan memberontak. Akui segala dosa dan kesalahan kita. Akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan mau.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa ayat ini, ratapan tadi disampaikan di dalam konteks ratapan 3 ini adalah kehidupan bangsa Israel yang sedang berpaling dari Tuhan, yang sedang menjauh dari Tuhan, yang sedang berdosa kepada Tuhan. Untuk itu Yeremia menyampaikan, berpalinglah kepada Tuhan, balik lagi sama Tuhan, angkat hati dan tangan kita kepada Tuhan, akui segala dosa dan kesalahan kita, akui bahwa kita selama ini tidak hidup di dalam kondisi kita setia kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, ya. Itu yang harus kita lakukan, sehingga apa yang ditulis di dalam Yeremia pasal 22 tadi, bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu itu. Kemudian bukan hanya sekedar ayat favorit, bukan hanya sekedar lagu favorit, bukan hanya sekedar imajinasi, bukan hanya sekedar harapan palsu, harapan kosong, tapi itu boleh terjadi dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah bagian kita, kemudian kita memeriksa kehidupan kita, menyelaraskan kehidupan kita dengan rencana kehendak Tuhan, menyelaraskan kehidupan kita dengan peraturan-peraturannya Tuhan, sehingga dan kemudian kalau kita menemukan bahwa hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita berpaling kepada Tuhan, kita berbalik lagi kepada Tuhan, maka apa yang menjadi perkataan profetik Yeremia ini boleh terjadi dalam hidup kita. Alami bagaimana kasih setia Tuhan tersedia buat kita, tidak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi, dan bahkan hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita lihat dengan mata, itu yang Tuhan bilang disediakan buat kita. Jadi teman-teman, mari sekali lagi kita mengevaluasi kehidupan kita saat ini, ya, supaya kita sebagai orang Kristen bukan hanya senang terhadap janji Tuhan ini, bukan hanya senang menyanyikan lagu bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita, tetapi kita mengalami itu semua di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah kami masih sangat terbatas, harus dilaksanakan secara daring, secara online, tapi kami percaya itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan bagi hati-hati yang terbuka, hati-hati yang beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, untuk semua yang boleh kami terima di dalam ibadah hari ini, untuk pujian penyembahan, untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami terima sore hari ini. Kiranya itu semua sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi sarana menguatkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak muda di saat-saat yang sulit ini, tapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena sesuai dengan pernyataan profetik Yeremia tadi bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, rahmat Tuhan itu begitu besar, yang selalu baru setiap pagi, yang disediakan buat kami semua. Untuk itu firman Tuhan sudah kami dengar juga, kiranya Tuhan menolong Roh Kudus membantu kami untuk mengerti lebih jauh maksud dan rencana Tuhan lewat firman ini, dan juga mengerti lebih jauh apa yang Tuhan mau bagi hidup kami lewat firman kami dengan sore hari ini, dan juga kiranya kami juga boleh diberikan kekuatan dari Roh Kudus supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan kami tidak bisa mengikuti ibadah hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka sedang ada dalam kondisi yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka semua, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang melawati setiap anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini. Juga bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin berhalangan, kami berdoa kiranya pada kesempatan yang akan datang, pada minggu yang akan datang, mereka juga boleh terus hadir beribadah kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Bagi rekan-rekan kami yang juga belum mau beribadah bersama kami terus mendoakan mereka, buka hati mereka Tuhan, jamah hati mereka supaya mereka juga mau beribadah bersama-sama dengan kami kepada Engkau. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk ibadah hari ini, dan mengakhiri ibadah hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus dan di dalam kami yang hidup. Haleluya. Amin.